warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salakan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jemaah Khadijah yang tadi ceria sekarang terdiam, ya kan? Kedengaran ke depan suaranya? Enggak. Oh, foto. Fotonya yang main foto. Oh, enggak, yang main ketawanya. Jepretnya pakai suara soalnya. Cari posisi. Oke, siap. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa saja akhlak dan sifat terpuji yang harus kita semua gapai. Ingat ibu-ibu, akhlak baik itu dilatih. Akhlak baik itu dikejar. Tadi kita ada rencanakan 2 materi, sekarang kita bahas terkait dengan apa sih akhlak yang harus kita miliki selaku wanita muslimah, sehingga ini harus dilatih, dikejar, diusahakan. Akhlak tidak given by Allah, sifatnya bukan hidayah. Akhlak itu adalah kita kejar, Allah izinkan. Jadi kalau kita mau berakhlak, akhlak itu harus kita latih. Misalnya sabar tuh nggak bisa, tunggu aja lah hidayah dulu baru aku sabar. Tak datang-datang si hidayah itu. Jadi akhlak ini kalau kita sebagai orang Islam, sebenarnya orang Islam tuh hatinya mesti tenang. Karena kemanapun dia pergi ada akhlaknya. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar. Kalau dia ditimpa nikmat dia bersyukur. Jadi kita akan bahas secukup waktu kita, akhlak apa yang mesti kita terima, yang harus kita pertahankan sehingga hidup kita ini jauh lebih tenang. Insyaallah. Mulai. Nah, udah kayak anak sekolah ya, berubah ya. Oke. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhlak yang mesti kita punya. Yang pertama adalah senantiasa qanaah. Lawan dari qanaah adalah zuhud. Saya akan jelaskan satu persatu. Pernah dengar kata-kata qanaah? Qanaah itu kata orang artinya adalah merasa cukup dengan apa yang ada, betul? Tapi lebih tepatnya artinya adalah berbesar hati dan mampu menikmati apa yang ada. Itulah qanaah. Saya ulang ya, berbesar hati dan mampu menikmati apa yang ada. Itulah qanaah. Jadi orang Islam tuh enak. Kalau dia di bawah, dia berbesar hati, dia merasa berbesar hati. Kalau dia di atas, dia zuhud.
Kalau dia di atas, dia rendahkan hati. Kalau di bawah, dia lapangkan hati. Kita bahas satu persatu. Qanaah itu adalah susah hidup kita, tapi kita merasa berbesar hati dengan apa yang kita punya. Orang Islam ini harus siap kaya, berani miskin. Kalau dia kaya, dia tak bersombong diri. Kalau dia miskin, dia tetap berbesar hati. Ayolah kita belajar dari Khadijah. Khadijah itu hidup dan matinya, itu nasibnya dan takdirnya berubah-ubah. Luar biasa keimanan Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Bayangkan, Khadijah itu pernah jadi wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kalau ibu pergi ke Mekah, itu mulai dari belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwa, itu ada rumah Rasulullah. Di belakangnya itu ada mantan pasar seng lama. Sampai ke Hotel Al-Massa di bagian bawah, Hotel Bintang 3 terus ke bawah, itu sepertiga kota Mekah itu mantan tanahnya Khadijah. Luar biasa, wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah, tapi meninggalnya susahnya luar biasa. Lalu ketika Rasulullah meninggalnya susahnya luar biasa, hartanya habis karena diboikot, dagangannya nggak laris karena orang Yahudi nggak mau lagi belanja dengan dia. Bayangkan dari sekaya-kayanya sampai ke miskin-miskinnya. Ketika miskin ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau nggak susah, wahai istriku? Dulu engkau saudagar, setelah nikah dengan aku hartamu habis, diboikot. Kan orang Yahudi itu dahsyat ya. Nah, dibunuh, diboikot. Bayangkan ibu punya jualan, dilarang orang beli jualan ibu. Kayak mana mau bertahan? Boikot itu 3 tahun, bangkrut lama-lama Khadijah. Kita COVID aja, cobalah ibu punya toko butik, tutup 3 bulan langsung bangkrut. Ini 3 tahun. Udah cukup Khadijah tuh bertahan karena usahanya nggak laris. Lalu apa kata Khadijah kepada Rasulullah, kalau kita di atas dulu bang, seperti itulah dia ngomong kepada Rasulullah, kalau kita di atas dulu bang, kita senantiasa rendahkan hati. Sekarang kita di bawah, ayo kita besarkan hati. Senang kan? Jadi orang Islam ini luar biasa. Nggak ada kata-kata yang orang Islam ini tidak tersenyum. Harusnya kita itu bahagia dengan semua nasib kita ini. Ya, jadi qanaah itu adalah kita mampu bukan sekedar merasa cukup dengan apa yang ada, tapi juga menikmati, berbesar hati dengan apa yang ada. Itulah qanaah. Kalau kita punya, insya Allah setiap istri akan mensyukuri nikmat suaminya. Setiap istri akan tenang dengan apa yang dia makan. Saya mau sampaikan, makanan enak atau nggak enak bukan tergantung makanannya, tapi tergantung perut lapar ataupun tidak. Betul? Sekarang saya tanya, ibu kenyang nih, suruh makan pizza, enak enggak? Ibu lapar, suruh makan ikan asin pakai petai doang, enak enggak? Kok? Iya kan? Nah, jadi sebenarnya enak nggak enak makanan, demi Allah bukan sekedar apa makanan yang kita beli, tapi kita itu lapar atau enggak. Tanpa kita sadari, kalau ibu lagi nggak lapar, ibu tengok-tengok lah apa yang mau dimakan ya, apa ya, ditengok, dibayang-bayangkan, nggak ada yang enak karena ibu lagi kenyang. Coba tunda dulu 2 jam, semuanya jadi enak. Tapi ini tanpa kita sadari. Makanya sebenarnya qanaah itu adalah ketika kita mampu menikmati apa yang ada, berbesar hati dengan apa yang ada, itulah qanaah. Makanya Bu, qanaah ini susah, harus ada caranya. Mau tahu caranya? Bulan depan. Caranya agak susah ya Bu ya. Caranya adalah kurangi keinginan, biar kalau dia naik dikit kita happy. Coba, orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri, ketika keluar negeri dia akan sulit semakin bahagia karena udah biasa, betul? Coba orang-orang yang biasa jadi Pekanbaru, ke Ulu Kasok dia senang aja. Karena dia jarang ke sana. Jadi nggak ada salahnya hari-hari kita seperti orang biasa saja. Ya kita makan makanan biasa. Sekali-sekali makan di luar kita happy, betul ya? Nah tapi coba setiap hari kita makan di luar yang pizza, marugamen, sushi, steak. Setiap hari ditengokkan itu apa rasanya? Udah nggak enak. Jadi nggak ada salahnya sekali-kali kita kurangi keinginan untuk merasakan kebahagiaan jika kita naikkan sedikit saja. Dan saya sering sekali begitu. Oke? Anggu aja payah ya. Anggu dulu. Anggu dulu ya kan. Panjang pikirnya untuk mengurangi ya. Nah, misalnya nih kita lagi baru jam 11 udah pengen makan. Makan apa ya? Makan apa ya? Pengen makan apa ya? Tunda sedikit, nanti kita akan merasakan lebih enak karena perut kita lapar.
Nah, jadi nggak ada masalah Ibu ya. Kan saya sering bilang, orang beriman itu keinginannya harus di bawah kemampuannya. Saya ulang ya, orang beriman orang beriman itu keinginannya harus di bawah kemampuannya. Saya ulang ya, keinginan itu harus di bawah kemampuan. Utsman bin Affan yang tidak membuat kita tenang dalam hidup adalah keinginan terlalu banyak dan kita nggak mampu menggapainya. Saat itulah harapan tak sesuai dengan kenyataan. Saat harapan nggak sesuai dengan kenyataan, keriput kening. Coba kita perhatikan para sahabat Rasulullah, mampu nggak kita hidup seperti ini? Saya rasa mampu. Kita ngurangin keinginan bukan harus kita berbakhil-bakhil dengan diri sendiri. Wallah tidak. Ya hanya realistis saja dalam hidup ini. Realistis bukan berarti pelit loh. Ya Utsman bin Affan itu kayanya luar biasa. Nyumbangnya 4.000 dirham, 1.000 dinar, 1.000 ekor unta, 7.000 kilogram kurma. Sedekahnya luar biasa, bajunya cuma sedikit aja. Tapi apakah ada orang yang menilai dia orang susah? Tidak. Orang menilai dia orang yang bagus, orang yang dermawan, hartawan. Walaupun dia biasa-biasa aja. Jadi orang beriman itu memang dipastikan kehidupannya harus keinginannya di bawah kemampuannya. Tapi kalau keinginan sama dengan kemampuan, itu orang biasa, imannya menengah. Kalau keinginan di bawah kemampuan itu qanaah. Kita pengennya segini, kita bahagia dengan ini, padahal kita mampu lebih dari ini. Apa nggak bahagia hidup kita itu coba? Gimana kita nggak bahagia? Kita inginnya ini, walaupun kita mampu beli yang lain. Itulah qanaah. Yang tidak beriman, saya pastikan ini tidak beriman. Saya nggak pengen jamaah saya mustami online dan offline seperti ini. Adalah ketika keinginan jauh lebih tinggi dibanding kemampuan. Itu orang tidak qanaah. Keinginan lebih tinggi dibanding kemampuan. Saya nanya, kenapa kita ini banyak terjebak dengan riba? Data menyatakan sekarang ini anak usia 24 sampai 34 tahun terjebak PAY letter. Terjebak hutang online. Terjebak GO letter. Kenapa? Itu 24 sampai 34 tahun. Anak muda sudah terjebak hutang piutang. Kalau dulu orang hutang mau menikah aja ngambil rumah, betul? Sekarang ngambil handphone pun dia berhutang. Sekarang ngambil belanja-belanjaan pun dia berhutang. Bayangkan generasi yang akan datang. Nah, orang kalau keinginan di atas kemampuan pasti terjebak riba. Nggak ada yang lain lagi. Kenapa riba? Karena kita keinginan di atas kemampuan. Cobalah indahnya hidup, kita punya kemampuan 10, tapi keinginan kita di angka 5. Makanya guru saya almarhum sering bilang kepada saya, Nela, kerjalah bagus-bagus, sampai engkau selesaikan duniamu, sehingga engkau tak lagi menginginkan dunia, kau menginginkan akhiratmu, kamu harus sukses secepat-cepatnya, sehingga kau pengen apa aja kau harus bisa, walaupun engkau tak mau membelinya. Bayangkan, itu guru saya terngiang. Memang saya kejar apa yang disampaikan oleh guru. Kamu punya sesuatu, kamu sukses di usia muda, sampai-sampai engkau pengen beli apapun yang kau mau, kamu mau walaupun kamu mampu walaupun nggak mau. Sekarang apakah kita mampu beli, kita mau beli? Belum tentu kan? Paham saya? Ini qanaah. Dah, kurangi keinginannya. Lambe anggur. Tadi semangat anggur. Ya, jadi kurangi keinginan untuk mencapai qanaah. Tapi seandainya ibu-ibu, Utsman bin Imam Malik kalau nggak salah itu punya ratusan ekor kuda. Keinginannya besar. Dia punya keinginan besar, tapi kemampuannya lebih tinggi daripada keinginannya. Imam Malik itu kalau mau ceramah, dia harus tengok kuda mana yang mau dia pakai. Karena punya 100 ekor kuda. Dia punya semacam ekor kuda perang itu sekarang 1,4 miliar. Ya. Cak-caknya gitulah, banyak mobilnya. Iya. Sultan lah, ya kan. The King of Sultan. Tapi kemampuannya di atas itu. Dia pastikan apapun yang dia punya kemampuannya di atas itu.
Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, andailah kita hari-hari, kan kita nggak tahu masa depan ya ibu-ibu ya. Entah kita nggak tahu ke depan, sekarang kita di atas, semuanya cantik-cantik, baik-baik, skincare-nya oke-oke ya kan. Nah ya kan, usia 50 kayak 17 tahun ya kan. Andaikan ke depan, Allah berkata lain. Ya, andaikan ke depan nasib berkata lain, maka kita harus siap. Walaupun kita makan 5T, tempe, teri, tahu, toge, terong, telur, ya kan, tengkol ya kan. Seakan-akan kita udah makan rendang. Itulah ibaratnya, ya, merasa nikmat, merasa enak. Ya, inilah qanaah. Kita merasa enak. Apapun pakaian yang kita pakai, kita merasa oke, kita merasa pede. Ya, karena inilah yang dinamakan dengan qanaah. Dan kalau orang qanaah, hatinya udah pasti lebih tenang. Karena dia bisa menikmati setiap nikmat Allah. Oke? Yang kedua adalah zuhud. Yang pertama sifat bagus yang harus kita ikuti adalah qanaah. Yang kedua zuhud. Zuhud ini beda. Banyak orang salah paham dengan zuhud. Katanya zuhud itu meninggalkan kehidupan dunia. Kan pernah kata-kata zuhud pernah dengar ya? Zuhud itu meninggalkan kehidupan dunia. Katanya seperti itu. Tidak. Tidak ada yang boleh meninggalkan dunia. Semua jemaah saya tidak boleh tinggalkan dunia. Karena Allah pernah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat tapi jangan lupa nasib di dunia. Kata Allah, siapa yang berani bantah Al-Qur'an itu? Ya, jadi tidak ada yang boleh meninggalkan dunia. Zuhud bukan meninggalkan dunia. Beda orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu nggak kerja, dia tinggalkan dunia, dia dibiayai oleh negara, betul? Kalau ibu tinggalkan dunia, makan pakai apa? Ya kan? Jadi tidak ada jemaah yang boleh meninggalkan dunia. Yang kita harus lakukan adalah kejar kehidupan akhirat kita. Jangan lupa nasib kita di dunia. Saya kan sering bilang sama ibu-ibu, kita tuh masuk surga sebelum ke zuhud. Saya jelaskan. Masuk surga tuh ada 3 cara. Pertama, bisa masuk surga dengan ibadah. Sholat, puasa, tunggang, tunggi, sholat, tahajud, taubat, hajud, semua. Sholat, bisa masuk surga? Bisa. Jangan keluar rumah, biar nggak gosip. Masuk surga tuh. Iya kan? Ya. Yang kedua, bisa lain Bu Mary nampaknya. Ya boleh, tapi jangan gosip aja udah. Ini kan wajah baik semua ini. Ini semuanya wajah-wajah gosip dalam hati semua. Saya gosip saja dalam hati aja. Iya. Saya sering sama kakak saya mau gosip kak, tapi karena enggak boleh enggak jadi kak. Allah kau kata kakak saya. Yang kedua adalah apa tadi saya mau ngomong apa? Lupa saya karena gosip. Oh, cara masuk surga. Yang pertama, jangan marah-marah, saya nanya aja nyo. Oke. Yang pertama cara masuk surga dengan ibadah. Yang kedua masuk surga bisa dengan ilmu. Tuntut ilmu banyak-banyak di Khadijah, sampaikan kepada orang. Tuntut ilmu banyak-banyak, sampaikan kepada orang. Yang ketiga bisa masuk surga dengan harta, betul ya. Makanya jangan tinggalkan dunia. Kita ini pengen masuk surga dengan segala pintu Bu. Pengen dengan ilmu, pengen dengan ibadah, pengen dengan harta. Makanya sering saya sampaikan kepada jemaah, jangan pernah tinggalkan dunia. Genggam dunia tapi jangan bertukuk lutut sama dunia. Kejar dunia tapi enggak boleh mencintai dunia. Dunia kita jadikan sebagai alat membeli akhirat kita. Karena kalau ada yang bilang tinggalkan dunia, dunia ini enggak ada apa-apanya, salah. Kita perlu harta untuk masuk surga. Katanya uang tak dibawa mati, salah. Uang tuh bisa dibawa mati. Nanti dia dikonversi dalam bentuk sedekah, dia dikonversi dalam bentuk umroh pakai uang, dikonversi dengan bangun masjid dengan harta kita, dikonversi dengan wakaf dengan harta kita. Kita perlu uang untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena hampir semua ibadah butuh uang. Coba saya tanya, umrah butuh uang? Haji butuh uang? Wakaf, zakat, hibah, sedekah, almost ibadah butuh uang. Nah kalau nggak punya uang, masuklah surga dengan ibadah. Zikir, baca Quran, puasa. Itulah tabayangnya kadibaliana puang yo kan. Itunya tabayang ya. Bluetooth soalnya Bluetooth. Itu yang saya maksud bahwa zuhud itu beda. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu dia kejar dunia, dia punya dunia, tapi dia bersikap seperti biasa saja.
Jadi dia itu punyanya 10 tapi sikapnya di angka 5. Kalau qanaah dia punya 5 merasa 10. Paham nggak? Kalau zuhud dia punya 10 tapi dia biasa aja. Dia nggak seperti orang yang parlente di dunia. Ya, coba lihat sahabat Rasulullah itu zuhud semua. 10 sahabat Rasul yang Allah jamin masuk surga zuhud semuanya. Sedekahnya banyak tapi gayanya biasa-biasa aja. Itu zuhud. Dia tinggalkan dunia. Bukan dia nggak punya dunia, dia tinggalkan, dia fokus untuk akhiratnya. Jadi pesan saya yang tadi apa? Kalau kita 5, merasalah seperti 10. Itu qanaah. Kalau kita 10, bersikaplah seperti biasa-biasa aja. Itu zuhud. Dan ini susah. Terbalik. Terbalik ya. Jadi kalau kita di atas, bersikaplah seperti biasa-biasa saja. Sekarang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Bahwa sikap inilah yang pada akhirnya membuat kita punya akhlak yang baik, hati kita menjadi tenang. Andaikan kita, tadi kan saya bilang, kalau kita di atas kita ngapain? Zuhud. Kalau kita di bawah, qanaah. Itu aja intinya. Sesimpel itu, segampang itu. Kalau kita di bawah, kita qanaah. Kita berbesar hati. Kalau kita di atas, kita rendahkan hati. Di atas rendahkan hati. Di bawah lapangkan hati. Apa susahnya? Umat Islam ini siap dengan segala takdir. Oke, kalau di atas, saya lapangkan hati. Kalau di bawah, saya rendahkan hati. Nggak ada namanya takabur, nggak ada namanya ujub. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yang sering saya sampaikan. Di Raudhah berkali-kali saya sampaikan. Jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Jangan pernah bandingkan yang kita pakai dengan orang lain. Pakailah sesuatu, belilah sesuatu karena kita suka, bukan karena pengen dilihat orang. Selagi kita masih bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, tak akan pernah kita punya sifat zuhud. Iyalah, kita beli barang online, belum sampai lagi udah tengoklah kawan beli yang lain. Belilah lagi yang menandingi dia. Akhirnya kita nggak akan pernah tenang. Oke? Anggok luar biasa. Agak lemah anggok ya. Kalau tadi semangat ya. Ya. Mendalam ya. Belum lagi udah lagi. Kebahagiaan kalau kita sandarkan kepada hal di luar, nggak akan pernah kita bahagia. Iya, kemarin teman saya ngomong, Nel, aku bahagia kalau beli baju. Saya tak pernah larang beli baju, saya punya beli baju. Ya, saya bahagianya kalau beli baju. Sebentar aja ya bahagianya, seminggu udah terpakai baju itu hilang lagi bahagianya, betul nggak? Saya bahagia kalau saya jalan-jalan ke luar negeri. Pergilah ke luar negeri, pulang rumah lagi sakit kepala mikirin kerjaan. Itu sementara, nggak kayak gitu cara bahagia. Oh, saya bahagianya kalau apa? Saya bahagianya kalau saya punya uang banyak. Setelah uangnya nggak ada, dia menderita lagi. Saya bahagianya kenapa? Saya bahagia kalau bisa jalan-jalan ke Bali. Pulang dari situ sakit kepala lagi. Itu kebahagiaan yang salah. Kebahagiaan tidak boleh disandarkan dengan apa yang ada di luar kita. Kebahagiaan itu harus dalam diri kita. Jadi mau gimana pun kita tetap happy dan bahagia. Yang lainnya itu bagian dari bonus aja. Oke? Dah. Nomor 3, barek bana kaji mah. Yang penting kurangi dulu keinginan itu. Keinginan. Supaya kita merasakan kebahagiaan. Makanya saya filsafat Islam ya, syariah filsafat itu 2 hal yang sering dibenturkan orang, tetapi sesuatu yang saya suka. Para filosof zaman dahulu, para sufi zaman dulu bukan nggak mampu, tapi dia memilih kehidupan yang sederhana. Ketika ditanya ngapain, biar nanti kalau ada kenikmatan saya merasa bahagia. Dia mencari kebahagiaan, dia turunkan dulu keinginannya biar ada perasaan bahagia. Bayangkan. Paham ya saya? Biar ada perasaan itu yang kita. Jadi tadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kalau mau memiliki sesuatu karena kita suka, kita membeli kebahagiaan, silahkan, nggak ada masalah. Bukan karena orang lain. Itu bahaya, nggak akan pernah selesai. Ya, silakan beli apapun, nggak ada masalah. Jam tangan ratusan juta. Kalau ada duit nggak apa-apa. Tapi karena kita pengen, bukan karena orang lihat. Oke? Ya tanda angguk lambat. Nomor 3. Oke. Baik, yang pertama apa tadi? Sifat yang baik. Yang pertama tadi?
Mana? Yang kedua? Yang ketiga, ende. Kalau punya yang nomor 3 ini mantap kali Khadijah nih. Wanita soleha. Oke guys. Yang ketiga, kita harus punya sifat tawakal. Saya akan berikan banyak contohnya, ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah berusaha, endingnya tawakal. Oke, kalau di Jepang ada teori, saya lupa nama teorinya, mungkin Bu Mary ingat kalau nggak ngantuk, ya kan? Coba ya, orang-orang Jepang itu kalau dia punya mimpi, kalau tak tercapai dia bunuh diri, apa namanya itu? Adalah namanya harakiri. Ya kan? Nyambung lah Mary yang ini ya, Mary kuadrat ya. Tapi kalau dalam ajaran agama Islam, apa yang kita inginkan tidak tercapai, ada konsep tawakal itu banyak. Pertama, ada namanya tawakal ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Ada yang kedua yang namanya tawakal dalam ujian. Ya, ada yang ketiga yaitu tawakal dalam problem, al-mas'alah, al-mu'alajah al-mas'alah. Saya akan sampaikan satu persatu. Pertama, tawakal ketika harapan gak sesuai dengan kenyataan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kan dalam hidup ini kita dianjurkan azam. Idza azamta tawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah berusaha, endingnya kita tawakal. Seminggu ini banyak pertanyaan masuk. Ustazah gimana nih usaha saya nggak lancar? Ustazah gimana nih rezeki saya nggak lancar? Ustazah gimana nih jualan saya nggak lancar? Saya nanya sama ibu-ibu. Dulu waktu Siti Hajar mencari, kan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, betul ya? Nggak punya anak, betul ya? Lalu kemudian nikah lagi yang kedua dengan Siti Hajar gitu ya. Sudah berapa tahun menikah nggak juga punya anak. Akhirnya lahirlah anak satu-satunya yang bernama Ismail dari istri kedua, betul ya? Nah, mereka itu lari-lari kecil dari bukit Safa Marwah, nyari air. Faktanya airnya turunnya di mana? Ini ya bukit Safa Marwah nih, Safa Marwah, kan 7 kali tuh. Sa'i. Airnya turun di mana? Di depan Ka'bah. Nyarinya di sini, kok airnya di situ? Kan itu udah cukup mengajarkan kepada kita. Yang penting usaha aja dulu, rezekinya belum tentu dari apa yang kita usahakan. Coba semua orang bekerja ngerti ini. Ngegas aja kerjanya semua ya. Ya kan? Ibu misalnya jualan aja dulu. Hasilnya belum tentu dari Safa Marwah, Besti. Bisa jadi hasilnya zam-zamnya dari depan Ka'bah. Maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Apapun. Usaha kita nasihatin orang, usaha cari rezeki, usaha mendidik anak soleh, usaha mengajak suami sholat, usaha untuk kita merubah akhlak. Nggak mungkin Allah sia-siakan. Tidak akan mungkin. Wallahi, tullahi, billahi. Itu harful qasam. Harful sumpah. Bahwa maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Makanya usaha itu usaha aja dulu. Jangan memprediksi hasil, berpikir kalau ini gimana ya, kalau ini gimana ya, kalau nggak bisa cemana ya, kalau ini gimana ya. Ujung-ujungnya kerja nggak, mikir iya. Hah? Ibu kemarin waktu di channel YT banyak di ini. Tanda lupa, tanda apa, tanda tak ingat. Iya. Sekarang habis jual. Astagfirullah. Oke. Gitu ya. Jadi nah, konsep munculnya air di depan Ka'bah itu tawakal. Iya enggak? Maka ibu tuh dalam hidup ini yang penting kita usaha aja dulu. Tawakal, tidak mungkin Allah nyanyiakan apa yang kita usahakan. Yang kedua adalah tawakal dalam takdir atau dalam ujian. Bu, dalam hidup ini ada takdir yang udah Allah kuasai kita, yang tidak bisa kita ubah, maka saat itu kita harus menerimanya. Contoh misalnya mobil kita kesenggol. Berapa banyak ketika orang tabrakan, lalu kemudian senggol-senggolan, turun dan marah-marah, betul ya? Padahal itu kecelakaan sudah takdir. Tawakal aja, baik-baik aja.
Kita perbaiki atau ibu perbaiki atau saya yang perbaiki, dua-duanya itu dibicarakan baik-baik. Nah, kenapa orang mobilnya keren baru kena gores 1 jengkal dia marah-marah? Itu bayangkan itu. Beli mobil bisa, masa sejengkal doang nggak bisa perbaiki? Apakah nggak ada uang? Nggak mungkin nggak ada uang, cuman tawakalnya kurang. Makanya saya suka sebel banget ngelihat motor kalau ketabrakan sama mobil, mobilnya keren, mobilnya Fortuner, mobilnya kayak gitulah ya, ketabrakan cuman rusak sejengkal, itu orang yang pakai motor dimarah-marahin. Yang marah-marahin siapa? Orang mobil. Apakah orang mobil nggak punya uang? Punya uang, cuman nggak tawakal. Oke, kayak gitu. Nah, kita punya rumah kita bocor. Kita bisa beli rumahnya, tapi kalau dia bocor, udahlah perbaiki aja. Nggak sekarang, nanti, nggak ada waktu besok, udah tawakal aja. Ya, apa kita itu sumuk, kemudian kita itu suntuk, kemudian kita itu merengut karena kurang tawakal. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, uang tuh letak di tangan, jangan di hati. Kalau uang letaknya di tangan, ada uang keluar karena sesuatu, kita tenang, kita tawakal. Kalau letaknya di hati, uangnya keluar, hati kita sakit. Betul banget. Gitu. Sering kan ngelihat yang kecelakaan, terus yang keluar satu kompi gitu ya. Satu kompi gitu ya. Saya sendiri pernah ngalamin, saya disenggol orang, dia keluar satu keluarga langsung ngeliatin saya. Mantap juga ini kampanye gitu kan. Nah, belum saya sempat ngomong apa-apa, dia udah telepon yang lain. Saya sendiri, saya nggak ngapa-ngapain. Terus gimana nih Bu? Gimana nih Bu? Pak, saya belum jawab apa-apa loh, kata saya. Dia udah marah-marah, satu keluarga diteleponnya semua, satu tangki datang. Saya masih diem. Saya belum jawab apa-apa loh Pak. Ya udah, gimana tanggapan Ibu? Ya udah, saya perbaiki mobil saya, mobil Bapak susah, saya perbaiki aja. Udah langsung bubar udah semuanya. Dia belum dengerin, udah kayak gitu loh, paham ya? Don't judge the people by the cover. Ya. itu saya alami. Beberapa waktu yang lalu ini kejadian nyata. Saya naik mobil, ada motor di depan saya menabrak mobil saya bagian depan, jadi pecah kacanya, pecah bagian apanya tuh? Bagian lampunya dan bonyok gitu ya. Saya berhenti, saya kejar, saya berhenti di lapangan. Ini orang yang naik motor tadi saya kejar maksudnya saya ingin ngomong bahwa lu ke rumah sakit dong gitu. Tapi saya taruh mobil saya pergi ke motornya, dia ketakutan, dia kabur. Saya bilang tuh sama orang itu, "Bang, jangan pergi bang." Dia ngira saya itu mau ngapain. Iya, karena dia nggak pakai helm, nggak pakai spion, mungkin motornya minjem, dia berdua. Dan waktu dia tabrak mobil saya lihat ini mobil saya hancur banget, nih orang nih pasti hancur juga kan gitu ya. Nah, saya pinggirkan mobil saya tidak cari siapa yang benar, siapa yang salah, demi Allah. Saya cuma pengen ngobatin dia kenapa-napa gitu ya. Saya taruh mobil lalu saya kejar, dia berusaha lari. Alhamdulillah ada satu orang yang bilang seperti ini pakai bahasa Minang, mungkin kenal dengan saya. Bahasa Minangnya gini, "Jan lari lah, ibu tuh orang elok tuh nyo," gitu ya. Kamu jangan lari, itu ibu tuh saya kenal, dia orang baik gitu ya. Saya langsung datang, saya tengok ini tangannya, ruasnya itu luka. Saya bilang, "Ayo ke rumah sakit terdekat." Kata saya, "Bang, tolong antarkan dia, nanti saya susul." Saya nyampe di rumah sakit itu nggak bisa menyelesaikan itu. Karena tangannya patah. Saya bilang, "Ayo pindah ke rumah sakit lain, nanti saya susul." Kata saya. Pindah ke rumah sakit lain, itu satu keluarga besar ketakutan dengan muka saya nggak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya apa? Dia mintanya di sensei aja. Saya bilang, kalau perlu operasi, udah operasi aja. Sensei itu lama. Udah bang, nggak apa-apa. Udah saya bantuin, kita operasi, udah semuanya. Endingnya saya tanya. Saya sampai makan, pokoknya saya di sini nanti. Kalau udah selesai kasih tahu aja, langsung udah operasi aja. Keluarganya datang. Saya sendiri nggak nelfon siapa-siapa. Setelah saya tanya, kenapa tadi kabur? Kenapa kok takut banget? Kan saya nggak apa-apa. Ternyata pernah ngalamin ada adik kandungnya yang tabrak pakai mobil yang sama dengan merek mobil saya dan dimasukin ke penjara. Coba bayangkan. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, ini kan fakta toh. Oh, enggak semua orang seperti itu. Rupanya ini non-muslim 5 orang. Non-muslim 5 orang, alhamdulillah 2-nya masuk Islam.
Nah itu Masya Allah tabarakallah. Jadi maksud saya itu kenapa nih orang masukin orang ke ini ya, karena mungkin di ini karena nggak ada konsep tawakal. Padahal kita kasih pun insya Allah kalau kita ada kita bareng-bareng, kalau nggak ya masing-masing kan gitu. Kebetulan mungkin saat itu saya lagi ada, nah akhirnya saya bantu. Jadi maksudnya gini loh, inilah konsep tawakal yang kita maksud. Apapun yang terjadi, kalau orang Islam ini tawakal, kita akan tenang dengan segala sikap kita. Masalahnya kita merengut deh, kok gini ya, kok bocor ya, kok mobil saya rusak ya, kok masuk terjelungkang ya, kok begini ya, kok begitu ya. Diingat pula yang lain, kok gitu-gitu, kalau nasibku dia baik-baik aja, kok aku gini. Enggak tawakal. Clear? Nah, tinggal ngamalkannya lagi, pulang kita lagi. Apa? Apa susah? Ya, tawakal. Intinya nge-flow aja. Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan usaha kita. Oh, banyak mengeluh ya. Oh, kok bisa gini ya, kok bisa gini ya. Oh, kenapa nih gitu ya. Misalnya ada sesuatu kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. Ya, jadi fokuskan kepada solusi. Mobil masuk parit. Ya udah, gimana tuh solusinya? Udah, nggak usah pikirin yang lain. Ya kan takdir. Itu kan takdir. Tawakal terhadap takdir. Ini kajian kita kan. Nah, kacamata patah bluk, udah. Oke, patah. Oh, nggak bisa beli sekarang nanti. Bisa beli sekarang, beli langsung. Nggak bisa mahal ya murah dulu. Itu tawakal. Yang penting bisa baca. Seperti itu. Nah, untungnya untuk siapa nih? Tawakal ini untungnya untuk siapa nih? Untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tenang. Kan tadi saya bilang ketenangan itu dikejar. Coba bayangkan itu orang sampai lari terbirit-birit pengen kabur dari saya. Padahal niat saya baik. Saya turun dari mobil, saya kejar, dia berusaha ngengkol. Nggak terengkol-engkol motornya itu. Ya kan, walaupun secara fakta kan beliau salah ya. Sudahlah tak pakai helm, sudahlah. Tapi kan ilmu manusia ini nggak ilmu seperti itulah. Ya, oke? Dah, bisa ya. Makanya nanti kalau hilang HP-nya, gimana? Oh, tawakal. Yang kita nggak boleh berserah adalah kalau ada orang yang jahat tapi berefek pada agama dan umat. Itu baru nggak boleh kita tawakal. Jangan salah tempat pula, dipukulin suami tawakal pula. Jangan. Pada tempatnya lah, iya kan? Iya, tawakal. Oh, aku digebukin suami. Kok diam deh? Tawakal banget. Salah. Nggak boleh. Itu namanya hibzun nafs, menjaga diri. Allah. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, dicuri orang, apa kita, tas kita ambil aja lah, aku tawakal, yang penting enggak bisa. Ya kalau kita dizolimi, kalau nggak ngefek, abaikan. Tapi kalau berefek kepada umat, berefek kepada kerugian material, kerugian jiwa, kerugian harta, kerugian agama kita, ya itu selesaikanlah, tegaslah gitu ya. Oke? Dan terakhir yang keempat, habis waktu dah. Yang pertama tadi, qanaah. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, terakhir yang keempat adalah akhlak yang mesti kita punya. Ini kalau kita pelan-pelan latih, ini dilatih. Saya pun masih belajar untuk melatihnya. Yang keempat adalah sabar. Apa itu sabar? As-sabru kadhiya. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu harus benar-benar diusahakan dan tertekan betul. Makanya ada dalil isbiru sabiru warabitu. Sabar, dan bertahan dalam kesabaran. Harus bertahan. Nggak bisa setengah hangok. Sabar setengah hangok nggak bisa. Saya ibu nyinggung saya sabar. Ibu nyinggung saya lagi, saya sabar. Ibu nyinggung lagi. Kalau nggak ngefek, bertahan dalam kesabaran. Jangan ibu ngegas, saya sabar. Ibu ngegas, saya sabar. Ibu ngegas, saya sabar. Ujung-ujungnya saya gas balik. Udah diam aku ya, kau masih aja kayak gitu ya. Ngegas gigi 4. Nggak bisa, itu namanya nggak bertahan. Dia harus bertahan. Kalau nggak ngefek, bertahan dalam kesabaran. Kemarin ada kasus offline, jamaah offline. Ustazah, saya diiniin nama mertua sama mertua saya sama kakak ipar saya. Diapain? Diginiin, diomongin lah, dihina-hina. Oke, tahan aja. Jam 10 pagi dia telepon, Ustazah saya nggak tahan, saya pengen ngelabrak. Tahan aja. Jam 12 telepon lagi. Ya kebetulan segenerasi dengan saya, jadi sudah seperti teman. Saya harus ngelabrak, saya nggak mau direndahkan manusia nggak apa-apa, yang penting bukan Tuhan yang merendahkanmu, kan gitu bahasa saya dengan teman saya kan. Nanti jam 4 saya nggak tahan, saya pengen labrak aja.
nggak ada gunanya labrak. Lu labrak belum tentu orang berubah. Jangan-jangan itu dijadikan caranya untuk menceritakan lu kembali. Bikin repot, mendingan lu kerja yang bener, udah. Ibadah yang bener, kata saya begitu. Karena dia teman saya. Jam 5, aku pokoknya pengen labrak. Ya udah, kalau kamu labrak, jangan cerita lagi sama saya. Berarti nggak mau dengerin saya. Wah, dia tahan. Besok pagi dia udah ketawa. Gimana kejadian kemarin? Udah lupa aku, Daniel, kata dia. Kan mantap. Dia bertahan dalam kesabaran. Dia akan hilang dengan sendirinya. Lain kaji Bu Mary. Ya tahan. Masalahnya kita loss, ya kan? Kita loss, nah nggak bisa. Dia nggak boleh loss. Harus tahan dalam sabar itu kan macam-macam. Sabar dalam ibadah, bertahanlah. Allahu Akbar, panjang betul bacaan imamnya. Besok takkan sholat sini aku lagi. Ibadah tuh susah, bertahanlah. Panjang kali bacaan imamnya. Udah sakit tengkuk, udah goyang. Sabar dalam ibadah. Aduh, puasa, sabarlah. Kan ada bersabar dalam ibadah, sabarlah. Dia kan bangun tahajud, deh ngantuknya luar biasa, sabarlah. Baca komen pula dia, lawak-lawak, iya kan? Sabar dalam ibadah. Yang kedua ada namanya sabar dalam ujian. Ya, kalau di ujian sabar. Dan yang ketiga sabar dalam kemaksiatan. Ada orang tak suka, ada haters, ada orang yang memfitnah, sabar aja lah. Iya kan? Kecuali dia merugikan kita, harus tegas kita. Nggak boleh kita dirugikan oleh manusia. Kenapa? Kalau kita dirugikan berarti kita nggak menjaga hak kita sebagai manusia. Maka orang Islam itu ruhama ubainahum, sayang kepada sesama, tapi kalau diganggu haknya, dia mesti mempertahankan haknya. Makanya silahkan perang kalau diperangi. Kan begitu. Oke? Isbiru, sobiru, warobitu. Ya. Bertahan dalam kesabaran. Bang, sholat bang, iya. Sholat bang, iya. Sholat bang, kepala abang lah, nggak sabar, jangan ya. Batas sabar ada nggak? Sabar itu ada batasnya nggak? Sabar itu nggak ada batasnya. Batas sabar adalah batas keimanan. Kalau kita lepas sabar, berarti sampai disitulah cuma iman kita. Ende. Iya, gitu ya. Makanya kan kalau kita orang Minang ini kan sakit di dalam melok keluar. Apapun rasa pedih hati ini di dalam, nggak semuanya harus disampaikan keluar. Bukan kita nggak kesal dengan orang-orang zalim ya. Bukan kita nggak kesal dengan orang-orang yang iseng. Bukan kita nggak kesal dengan orang-orang zalim. Tapi sakit di dalam, kalau nggak berpengaruh, tetap baiklah keluar. Karena akhlak orang Islam diukur dengan lisannya dan sikapnya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 1 jam. Panjang kali pula, nanti itu lupa lo yang mana yang diamalkan duluan. Oke. Soalnya wajah-wajahnya wajah-wajah spill gitu kan. Oh iya. Ada pertanyaan. Tafadhal. Boleh dibuka sesi pertanyaan juga. Oke, iya. Bertanya 5 menit ya. Banyak tuh. Tafadhal. 5 menit. Iya. Iya, Bu. Ini di luar tema boleh. Iya, Bu. Mengenai hibah. Hibah adalah memberikan harta berharga kepada seseorang. Iya. Harta itu kita buat suratnya untuk seseorang itu, dia lah ya. Nah sekarang karena sesuatu hal, orang yang menghibah itu menarik kembali. Oh, enggak boleh. Jadi tidak boleh mengambil barang yang sudah kita hibahkan, haram. Sama dengan mengambil barang yang sudah kita berikan, haram. Udah itu aja hukumnya. Dia orangnya nggak sadar. Kesadarkan dia. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Enggak boleh. Jangan memberi kemudian meminta kembali. Tapi itu berbeda. Kalau kita menerima dan memberikan kembali kepada orang-orang yang lain, itu boleh. Saya dikasih Bu Mary, saya kasih lagi ke si Bu, Ibu kasih lagi, itu boleh. Tapi kalau memberi kemudian meminta lagi, tak boleh. Aktivitasnya berdosa gitu loh maksudnya. Haram itu maksudnya aktivitas yang seperti itu adalah berdosa. Tapi kalau ibu dikasih orang baju, ibu nggak suka, daripada ibu tuh baju mubazir, ibu kasih orang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang yang memberi meminta lagi. Orang membeli minta lagi tak boleh.
Iya, mau pakai surat atau enggak boleh, memberi minta lagi. Oke? Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam.